keseluruhan menurut saya nilainya sudah pasti di atas 50 ya. Menurut saya keberagaman ini sudah cukup baik, cuman terkendala mungkin kadang-kadang ke beberapa oknum yang masih diskriminasi dan sebagainya. Tapi secara keseluruhan saya lihat antusias pemerintah, support pemerintah juga sudah lumayan. Dan memang dari kita secara Kristiani tentu kita harus menjadi contoh. Susah bagi kita kalau kita ini mau merubah orang lain. Tentunya perubahan itu harus dari diri kita sendiri. Kita juga menunjukkan kasih kepada mereka yang mungkin beragama yang berbeda dengan kita. Dan untuk itulah kita berdoa perubahan itu akan semakin terjadi dengan adanya contoh kasih dari kita sendiri. Ya. Kalau dari kita ini sebagai Kristen, tentu kita ini diajarkan untuk mengasihi. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah kasih. Bahwa kita semua dalam kondisi apapun, tidak tentu kemungkinan kita ini ditindas, kita ini mungkin dianggap minoritas. Tapi kasih dari kita ini tidak boleh berkurang sama sekali. Dan kita harus justru menunjukkan identitas kita kepada mereka yang beragama berbeda dengan kita. Bahwa kita ini juga jangan menilai penilaian mereka, orang-orang itu memberikan perlakuan yang tidak baik, kita juga terikut-ikut memberikan perlakuan yang sama. Menurut saya, kuncinya ke kita, Kristen itu jelas adalah kasih. Kita harus mengasihi tanpa melihat siapapun. Ya, dalam agama Islam ya, agama kami ya, 1400 tahun sudah diajarkan Nabi SAW, yaitu surah Al-Kafirun kan. Artinya yang intinya di situ menegaskan lakum, di ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Artinya bagi kamu agama kamu silahkan jalani, lakukan, kemudian bagi kami agama kami. Disinilah termasuk ayat yang mengajarkan toleransi ya, bahwa kita tak boleh mengganggu agama apapun di luar kami Islam kan gitu kan. Dan itu sudah 1400 tahun Nabi Muhammad SAW memesankan gitu pada Yadin. Artinya mempersilahkan mereka untuk beragama, silahkan lakukanlah yang apa yang diajarkan agama mereka, dan jangan pernah kita ganggu. Misalnya Natal kan, nggak boleh kita ganggu tuh kan gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya ajaran-ajaran setiap agama itu pasti bagaimana untuk menciptakan kerukunan antar umatnya kan gitu kan, sehingga artinya kehidupan yang majmuk ini ya silahkanlah kan gitu kan. Artinya kita punya masing-masing agama punya visi misi menjalankan agamanya masing-masing sesuai dengan lakum dinukum waliyadin tadi kan. Bagi kami agama kami, bagi kamu agama kamu. Sebenarnya itulah batasannya ya. Mungkin pemerintah itu berperan untuk memberikan ketenangan. Kemudian mereka sebagai pemerintah ya, ada eksekutifnya kan gitu kan, kemudian ada yudikatifnya kan gitu, ada legislatifnya. Artinya memang kerukunan di Indonesia ini harus artinya dikontrol pemerintah. Kerukunan umat beragama itu bukanlah sebuah proyek sosial. Kerukunan umat beragama itu dilandasi oleh satu pemahaman bahwa semua manusia adalah satu ciptaan, dan semua manusia itu terhimpun untuk membentuk suatu kelompok besar namanya umat manusia. Itulah dasar pandangan kita kalau kita mau bicara tentang kerukunan umat beragama. Jadi kita dilihat bukan dari segi agamanya pertama-tama, melainkan dari sisi manusianya. Bagaimana kerukunan umat beragama? Skala 10 tadi, 10 sampai 100, dia katakanlah 60 ya. Itu dilihat dari apa? Dari peraturan yang tidak berlaku secara merata. Peraturan itu nampaknya
sering menyudutkan minoritas. Sedangkan bagi dari sudut pandang Katolik, ya, kerukunan agama Katolik dengan agama-agama lain itu selalu harmonis. Dari sisi Katoliknya, ya, Katolik tidak pernah mencari masalah gitu dengan agama-agama lain, mau itu Protestan, mau itu Islam, Buddha, Hindu, gak ada pernah niat dari gereja untuk melawan gitu, nah, atau memecah belah, tidak pernah ada. Kembali lagi pada yang saya katakan, basicnya itu bukan program sosial, melainkan landasan pikirnya apa. Kita harus ke landasan pikir dulu. Kalau kita berupaya mewujudkan kerukunan, tapi pikiran kita masih punya asumsi atau ketakutan atau kecurigaan kepada agama lain, sampai kapanpun kita tidak mungkin bisa bersatu. Maka seharusnya kalau mau dibuat kerukunan umat beragama, diperbaiki dulu landasan pikirnya, baru programnya. Jangan program dulu berlandasan, tapi landasan pikir belum selesai. Maka kita perlu menyatukan dulu apa landasan pikir kita semua tentang kerukunan umat beragama ini. Menurut agama Katolik, tentu mengajarkan hal-hal yang baik, bagaimana hidup antar umat beragama itu diajarkan dengan kasih, damai, dan juga pengampunan. Bagaimana dalam hidup beragama harus adanya sikap saling membagi, saling memberi kasih kepada sesama. Cara untuk menciptakan lingkungan yang harmonis antar umat beragama itu sebenarnya sangat simpel untuk digunakan, untuk dilakukan seperti bagaimana dalam satu kumpulan banyak agama yang berbeda tetapi mampu saling bekerja sama. Banyak wilayah-wilayah yang sungguh meningkatkan hal tersebut, adanya toleransi antar umat beragama, tidak membeda-bedakan agama, melainkan saling menolong, saling berbagi, dan itu mampu menciptakan lingkungan yang aman, yang damai di sekitarnya. Kalau diskalakan 10 sampai dengan 100, kira-kira di angka 80. Ya, karena nilai ini menunjukkan bahwa di satu sisi memang sudah baik secara keseluruhan, tetapi karena ada beberapa tempat begitu atau ada beberapa kasus, beberapa alasan yang menunjukkan bahwa masih ada tantangan untuk kita perbaiki bersama, bukan hanya di kalangan pemerintah, tetapi juga di kalangan umat beragama sendiri, di kalangan sosial kemasyarakatan juga harus punya upaya, punya sumbangsih untuk bagaimana meningkatkan kerukunan ini sehingga bisa tercapai tingkat kerukunan yang lebih baik lagi. Mengenai tingkat kerukunan agama Buddha sendiri, sejauh ini masih sangat harmonis, ya. Bukan hanya saya menunjukkan bahwa umat Buddha ini lebih superior atau apa, tetapi di beberapa tempat menunjukkan bahwa keberadaan umat Buddha ini tidak agresif secara misi, dan mereka juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial, termasuk dalam kegiatan misi kemanusiaan. Ya, ketika hari besar keagamaan, misalkan Waisak, ya, yang Islam berkunjung ke tempat kami yang beragama Buddha. Ketika Idul Fitri, kami yang beragama Buddha juga berkunjung ke tempat-tempat mereka yang beragama Muslim. Dalam agama Buddha, kerukunan umat beragama diajarkan dengan menekankan prinsip metta, cinta kasih. Cinta kasih metta itu bukan cinta yang bersyarat, bukan seperti cinta
asmara. Ya, kalau cinta asmara itu biasanya transaksional. Kalau saya mencintai kamu, ya harapannya kamu juga mencintai saya, gitu ya. Dan cintanya itu hanya kepada pihak-pihak tertentu, gitu kan. Tapi kalau cinta kasih meta itu adalah cinta kasih kepada semua makhluk. Konsep meta cinta kasih menganggap semua makhluk adalah entitas-entitas yang juga ingin bahagia. Sehingga kita juga menyampaikan melalui ajaran tentang cinta kasih ini, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, dari cinta kasih itu terwujud dalam bukan hanya semoga semua makhluk berbahagia, bukan hanya itu. Tapi cinta kasih ini kan kita harus terjemahkan juga. Cinta kasih yang bagaimana, Bante? Ya, berpikirnya disertai dengan cinta kasih. Tidak saling curiga, tidak saling membenci dalam pikiran. Ya, penuh cinta kasih dalam pikiran, berpikir yang baik, berpikir yang positif. Pemerintah itu sudah berupaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama melalui salah satu kebijakan yang kita sebut sebagai Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri Kerukunan Umat Beragama itu yang pertama adalah kerukunan intra umat beragama. Artinya dalam agama itu sendiri, misalkan saya contohkan Buddhis, agama Buddha gitu. Di dalam agama Buddha itu kan banyak aliran juga, ada Theravada, Mahayana, Tantranya. Ini harus rukun dalam satu agama. Misalkan di Muslim itu biasanya ada apa? Muhammadiyah, NU gitu ya, atau yang lain saya tidak tahu. Tapi yang paling penting dalam satu agama itu dia rukun. Kerukunan intra umat beragama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Artinya yang Buddhis ya rukun dengan yang Islam, dengan yang Kristen, yang Katolik dan lain sebagainya, semuanya. Yang Kristen rukun dengan yang Muslim, yang Hindu rukun dengan yang misalkan Konghucu. Ya, ini kerukunan antar umat beragama. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi kita meskipun sebagai umat beragama bukan berarti kita abai dengan pemerintah yang kemudian hanya fokus ke kegiatan keagamaan, tetapi kita juga harus menciptakan komunikasi yang baik dengan pemerintah. Bahkan adalah peran pemerintah dalam hal ini adalah membuat regulasi, membuat policy, membuat kebijakan yang bisa mencakup, mengakomodasi, mengakomodir semua agama, gitu ya. Pemerintah telah menggalakkan satu program namanya moderasi beragama, tidak radikal, juga tidak terlalu kendor, tidak abai dengan agama, ya, peduli dengan agama tapi tidak terlalu sampai ekstrim, ya, jalan tengah. Nah, dengan prinsip jalan tengah ini, dengan prinsip moderasi beragama ini, diharapkan orang-orang itu tidak terlalu fanatik. Ini mengurangi rasa fanatisme yang merugikan. Seharusnya pemerintah itu bersikap adil, karena kita hidup di negara yang majmuk, yang heterogen, bukan hanya berbeda dalam hal suku, kemudian ras dan lain sebagainya, bahasa, termasuk juga agama. Nah, karena agama banyak, ya, bukan hanya satu, dan ada yang mayoritas, ada yang minoritas. Nah, sebagai pemirsa memberikan kesempatan bagi semua agama itu untuk beribadah dengan tenang.